Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur selalu kepada Tuhan Yesus atas kebaikannya dalam hidup kita. Amin. Walaupun keadaan kita mungkin saat ini tidak menyenangkan, kita harus beribadah online lagi seperti waktu itu, tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan kita mau tetap percaya bahwa Tuhan Yesus kita luar biasa. Ya baik buat kita semua, Dia yang memelihara kita semua. Kita percaya, mari kita mau berserah seutuhnya. Kita mau beribadah bersama kepada Tuhan Yesus. Kita satukan hati kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dalam segala keadaan kami ya Tuhan. Sampai saat ini, Engkau yang telah menguatkan dan memelihara setiap kami ya Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, kami datang dengan hati kami. Kami mau memuji, kami memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkau Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Amin. Tuhan Yesus sungguh baik saudara. Kita mau sama-sama angkat pujian ini. Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu sembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
Saudara, kita mau angkat hati kita. Kita mau sembah Tuhan Yesus. Katakan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini, kita mau katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh luar biasa Tuhan kita yang telah memelihara, menjaga setiap kita dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Karena tidak pernah berkesudahan kasih setianya dalam hidup kita. Mari kita mau sama-sama bertepuk tangan memuji muliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Terima kasih Yesus. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berubah di hidupku. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
Tuhan Yesus terbaik dan teramat baik buat kita semua. Sebab kasih setianya selalu ada buat kita semua sampai kapanpun hingga akhir hayat kita. Kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus mau datang menghampiri setiap hati kita, mau mengetuk setiap hati kita. Mari kita buka hati kita untuk menerima berkat-Nya dari hamba-Nya yang telah diurapinya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Sebab berkat-Mu yang telah kau sediakan sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah hal ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah-Mu? Mari sekali lagi kita mau angkat hati kita saudara, kita mau katakan, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu melimpah, berkat-Mu yang telah kau sediakan sempat membuatku terpesona. Apa yang telah pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata
Puji Tuhan, jumpa lagi dalam ibadah secara online karena memang situasinya yang sudah tidak memungkinkan untuk kita mengadakan ibadah sebagaimana kita adakan dalam pertemuan jemaat sesuai pula anjuran dari pemerintah, maka kita melaksanakan ibadah lagi secara online. Dan sebelum kita memulaikan ibadah ini, mari kita awali dengan doa dan mempercayai Tuhan ada bersama kita, ada di tengah-tengah perhimpunan keluarga demi keluarga yang lagi mengikuti ibadah online. Dan saya percaya kuasa dan kasih serta berkat Tuhan senantiasa juga tercurah dengan limpahnya atas kita semuanya. Mari kita tunduk hati, kita akan berdoa. Kepada Bapa yang bertahta di kerajaan sorga yang maha mulia, kami datang menghampiri Engkau ya Tuhan, menyerahkan jalannya ibadah online ini ke dalam tangan Tuhan. Kami hidup dalam masa-masa yang sulit, kami dalam masa-masa yang penuh dengan tantangan, tapi kami percaya kesetiaan-Mu, penyertaan-Mu, senantiasa ada pada setiap kami. Dan kami tahu tetap yakin ya Tuhan, rancangan-Mu indah bagi setiap kami. Bahkan kami tahu Engkau turut bekerja sama dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi kami, seturut dengan rancangan-Mu yang Kau rancangkan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Kami menyerahkan Tuhan ibadah online ini dalam tangan Tuhan, dalam pemberitaan firman Allah. Kiranya Engkau bekerja dan Engkau membuka dan menolong, memberikan pengertian, bahkan dorongan yang kuat untuk kami hidup seperti yang Kau mau dalam tuntunan firman-Mu yang kami dengar, yang Kau sampaikan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, puji Tuhan. Kepada saudara-saudara yang ada lagi mengikuti ibadah online di rumah masing-masing, kiranya berkat dan penyertaan Tuhan nyata atas setiap saudara semuanya. Doa dan pengharapan saya, kiranya tetap saudara semua dalam keadaan yang baik-baik, sehat, dan senantiasa selalu dalam perlindungan dan naungannya, bahkan untuk menikmati kuasanya dalam penyertaannya atas setiap semua saudara. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan pesan Tuhan yang saya beri tema mengenal isi hati pikiran Kaleb. Tentang pribadi Kaleb sudah tidak asing lagi bagi kita. Salah satu dari 12 pemimpin suku demi suku yang telah diutus oleh Musa untuk masuk ke tanah perjanjian dan memberikan hasil bagaimana indahnya tanah perjanjian yang dinyatakan oleh Allah menjadi tanah perjanjian bagi umatnya. Mengenai Kaleb, Tuhan telah memberikan pernyataannya betapa Tuhan memiliki suatu keberadaan penilaian tersendiri dari orang-orang Israel pada waktu itu, khususnya tertulis dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 24. Satu pernyataan Tuhan, penilaiannya atas pribadi Kaleb. Demikian firman Tuhan. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Apa yang dituliskan oleh Tuhan, sosok kepribadian dari Kaleb ini begitu sangat
membawa dampak yang luar biasa di mata Allah. Yang tentu kisah ini tidak berlalu hanya kepada sebuah cerita. Allah merindukan agar kehidupan kita diwarnai pula dengan pola pikir seperti yang Allah telah temukan dalam pribadi Kaleb. Biar itu juga ditemukan dalam pribadi kita. Kaleb adalah satu pribadi bersama dengan orang-orang Israel yang lainnya yang telah keluar dari Mesir dalam kepemimpinan seorang hamba Tuhan yang bernama Musa, telah mendengar begitu janji-janji Allah yang luar biasa. Namun keberadaan Kaleb dikatakan tadi, dia tidak hanya mendengar ada janji, tapi dia menikmati atau merasakan penggenapan janji itu. Allah yang telah berfirman menyampaikan kebenarannya dengan segitu banyak janji-janji yang indah kepada setiap kita, bukan cuma sekedar diketahui, tetapi Allah merindukan semuanya itu tergenapi dan dapat dirasakan oleh setiap kita. Seperti sang pemazmur berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan." Oleh sebab itulah maka pada ibadah online yang kita adakan ini, kita mau membuka telinga kita, kita akan membuka hati kita, minta Roh Kudus menolong agar hidup kita tidak hanya berhenti mendengar, mengetahui, tapi lebih dari itu, kiranya firman ini mendapat tempat di hati kita, dalam pikiran kita, dan kita landaskan dalam iman untuk kita mentaatinya. Saya percaya firman yang kita baca tetap relevan, dan Allah sedang mencari apakah ditemukan dalam setiap kita orang-orang yang percaya itu adalah memiliki sikap pola hidup seperti yang ada dalam pribadi Kaleb. Dan melalui untuk kita dapat mengenal isi hati pikiran Kaleb, kita dapat melihat bercermin. Puji Tuhan, kalau sudah didapati, tingkatkan terus. Lebih sempurna lagi, lebih indah lagi, lebih memiliki kualitas yang bermutu. Seperti yang dikatakan dalam kitab Amsal, jalan orang benar semakin hari semakin terang, sampai kepada terang rembang hari. Melalui pembacaan firman Tuhan ini, kita mau belajar bagaimana sih isi hati pikiran Kaleb tertuang dan tertuliskan dalam kitab suci, khususnya dalam kitab Roma pasal 15 ayat yang keempat. Dikatakan demikian, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dari penghiburan kitab suci. Paulus menginginkan peristiwa yang terlampaui itu yang sudah berlalu bukan cuma sekedar menjadi sebuah pengertian yang kita mengenal akan kisahnya, tapi kita belajar dan menjadi pelajaran. Maksudnya mencontohi, maksudnya supaya dalam kehidupan kita memiliki suatu kemiripan, bahkan mungkin lebih daripada itu. Langsung aja kita masuk kepada apa sih yang ada dalam pola pikir hati Kaleb yang perlu kita kenal, yang perlu kita pelajari. Yang pertama, saudaraku, kitab suci memberikan informasi bahwa Kaleb mengikuti Tuhan dengan segenap hatinya. Memiliki makna pernyataan bagaimana penundukan diri Kaleb kepada kehendak Tuhan pada waktu
berjalannya mereka di padang gurun oleh pimpinan tiang awan, tiang api, dalam keberadaan orang Israel berjalan di padang gurun, satu tempat yang tidak menyenangkan, satu tempat yang tidak bersahabat, satu tempat yang tidak enak, penuh dengan kesulitan, tantangan. Pada umumnya keberadaan kehidupan yang terpimpin seperti ini adalah suatu keberadaan yang menolak, satu keberadaan yang di dalamnya tidak suka. Tetapi saya melihat bagaimana Kaleb mengikuti Tuhan dengan segenap hatinya. Tidak lagi ada kerinduan untuk hidup memandang Mesir lebih indah dari apa yang Tuhan sedang pimpin dalam keberadaan kehidupan Kaleb. Bisa aja Kaleb seperti yang lainnya berkata, lebih baik kembali ke Mesir. Tetapi Kaleb tidak memiliki suatu ungkapan yang sedemikian. Di mana Tuhan pimpin, di situ dia mempercayai itu yang terbaik yang Tuhan sedang perbuat dalam hidupnya. Maka di dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 11 dikatakan, hendaklah kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu itu suatu hal yang pasti pada akhirnya. Keberadaan mengikuti Tuhan sepenuh hati adalah keberadaan kehidupan yang mau memadamkan segala keinginan kedagingannya. Tidak lain mengikuti kehendak roh, seperti yang dikatakan dalam kitab Galatia. Kalau kita menyatakan hidup oleh roh, hendaklah kita dipimpin oleh roh. Kalau kita menyatakan kita percaya kepada Tuhan, kalau kita menyatakan saya sebagai orang-orang beriman, saya sebagai seorang orang Nasrani, maka seyogianya lah keberadaan hidup kita mau dipimpin, dituntun oleh firman Allah sebagai kehidupan yang akan membawa dan mengarahkan langkah-langkah hidup kita. Suatu hal yang Tuhan inginkan bukan hanya menjadi sebuah wacana, suatu keberadaan pengakuan belaka, tapi ada suatu tindakan action yang mewujudkan iman kita, yang memiliki dampak-dampak yang luar biasa di hadapan Tuhan. Karena kitab Yakobus berkata iman tanpa perbuatan itu mati. Kalau kita hanya mengakui ini firman, satu kebenaran, dan di dalamnya nyata akan kehendak Allah, dan kita tidak pernah mau tunduk di dalamnya, maka pengakuan iman kita dipertanyakan. Apakah benar kita adalah orang-orang yang beriman? Sadar bagaimanapun juga hidup ini dihadapkan kepada sebuah pilihan. Dan dalam diri manusia ada kehendak bebas yang Tuhan karuniakan untuk menentukan langkah kita. Yang tentunya Tuhan telah menyatakan firman-Nya yang memberikan suatu kebenaran bahwa inilah yang akan Allah perbuat, yang Allah akan kerjakan sesuai dengan rancangannya, rancangan-rancangan masa depan yang cerah. Bagaimana Kaleb? Dia memiliki sikap hati yang kitab suci berkata mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Dia percaya, dia memiliki sebuah sikap hidup untuk tunduk dan taat, bahwa jerih lelahnya dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Dia akan memasuki masa-masa yang indah, masa-masa seperti yang dijanjikan Tuhan menjadi suatu kenyataan dalam hidupnya. Dan bagaimana pada akhirnya kita tahu
Kaleb memasuki tanah perjanjian. Kita sekarang merenungkan kehidupan kita. Allah tidak hanya mencari orang yang pandai bisa berbicara firman Tuhan. Walaupun itu bagian karunia yang Tuhan karuniakan. Mungkin Tuhan karuniakan karunia untuk dia bisa berbicara. Tetapi yang Allah nilai, yang Allah lihat bukan bagaimana dia bisa menyampaikan atau bagaimana dia bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Tapi sejauh mana kita meresponinya, sejauh mana kita mentaatinya, dan sejauh mana kita menilai bahwa apa yang Tuhan sediakan jauh lebih indah daripada apa yang dunia dapat berikan. Saya teringat dengan satu ungkapan yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 25. Bagaimana isi hati pikiran dari seorang hamba Tuhan yang bernama Musa. Kenapa dia mau meninggalkan Mesir? Di mana Mesir menjanjikan bagi hidupnya untuk masa depannya. Bagaimana Mesir memberikan sesuatu yang enak di hari-hari hidupnya. Tetapi kitab suci berkata, Musa bersedia meninggalkan Mesir. Bahkan dikatakan dia memandang semua kekayaan Mesir satu kehinaan bila mana dibandingkan dengan apa yang Tuhan siapkan. Itu sebabnya dikatakan Musa mengarahkan hidupnya kepada upah yang Tuhan sudah sediakan. Satu hal juga, suatu pernyataan oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus. Dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8 katakan, apa yang dahulu itu menjadi keuntungannya, sesuatu yang menjanjikan bagi hidupnya. Tapi oleh karena pengenalan kepada Kristus, semua itu bukan lagi menjadi suatu keuntungan, bahkan satu kerugian, bahkan dinilai menjadi sebuah keberadaan yang dikatakan sampah dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan karuniakan. Bagaimana kehidupan masa-masa kepemimpinan Tuhan atas Kaleb? Bagaimana Tuhan dalam kepemimpinan atas Musa? Bagaimana Tuhan dalam kepemimpinannya atas Paulus? Tidak ada sesuatu yang enak bagi daging. Tetapi disinilah keberadaan Kaleb menilai bukan penampilan semasa hidup dalam dunia yang menjadi ukurannya, tapi bagaimana dia akan hidup dalam kehendak Tuhan yang meyakini bahwa Tuhan yang mengasihi itu, dia sedang merancangkan rancangan yang baik. Dia mengikuti dengan sukacita, tanpa persungutan. Dia mengikuti semua dengan sikap hati yang sabar, dengan ketekunan di dalam langkah-langkah imannya. Sementara kesulitan, tantangan ada, atas segala kehendak Tuhan, dia tetap mengikutinya. Tetap dia mempercayai bahwa Tuhan adalah Allah yang begitu mengasihi itu, senantiasa memberikan kebaikan demi kebaikan. Kita renungkan sejenak, apakah pola pikir hidup kita, isi hati kita sudah memiliki kehidupan yang terarah seperti yang Allah katakan tentang Kaleb? Kalau itu masih belum, mari kita belajar bersama-sama. Saya pun juga belajar. Saya menjadikan pembacaan firman Tuhan ini menjadi cermin bagi hidup saya, barometer bagi hidup saya. Bagaimana keberadaan kehidupan saya? Apakah saya mewarnai semuanya itu untuk ditemukan oleh Allah sepenuh hati saya mengikuti Tuhan? Sepenuh hati saya menundukkan diri dalam kekudusan, kebenaran firman Tuhan. Sekarang bagian yang kedua. Tidak akan pernah menoleh
bahkan melupakan apa yang telah di belakangnya. Keberadaan kehidupan Kaleb, dia tertuju kepada tujuan, dan apa yang dia arahkan pada tujuan, dia hidupi dalam imannya penuh dengan perjuangan, penuh dengan sebuah pergumulan. Dikatakan dalam kitab suci yang lain, Kaleb yang waktu itu masih berusia 45 tahun. Dan dikatakan sekarang usianya sudah 80 tahun lebih. Dikatakan aku masih sama kuat seperti aku masih muda. Pengertian yang diungkapkan ini memberikan pernyataan, tidak akan ada seorang pun yang bisa menggagalkan dari niatnya dan perjuangannya, yang tidak akan pernah untuk dia menoleh ke belakang dan mengingat akan peristiwa yang di Mesir, yang dikatakan pada banyak orang di sana ada bawang putih, bawang mewah, bawang pre, ada mentimun, ada daging dan sebagainya. Selain hidup di padang gurun ini hanya manna, roti yang turun dari surga sebagai bentuk pemeliharaan Allah atas umatnya semasa umatnya berjalan di padang gurun dalam kehendak dan pimpinan Tuhan. Tidak pernah surut langkahnya, tidak pernah dia itu berhenti, maju terus, pantang mundur. Bagaimana sikap hidup kita? Apakah setiap kesulitan hidup, apakah setiap tantangan yang menghadang kita telah membuat hati kita menjadi tawar, telah membuat hati kita menjadi lemah? Sebagai manusia, bisa kadangkala kita menjadi tawar hati. Sebagai manusia bisa kadangkala kita menjadi lelah. Tetapi dia tidak pernah membiarkan rasa tawar hati dan kelelahan itu untuk menghambat langkah-langkahnya, untuk dia tetap maju, untuk tetap dia mengiring Tuhan. Saya mengenal seorang pemimpin. Pemimpin itu dikatakan pelunga-pelungu, dikatakan kehidupan yang kelemar-kelemar katanya, yang dikatakan pemimpin muka deso katanya. Sikap keberadaan hidup yang selalu dihadapkan kepada pola-pola yang demikian. Kalau dia sudah mulai tegas katanya otoriter. Tetapi dia sampingkan semuanya itu. Dia menjaga hatinya. Jangan sampai terjangkit virus-virus yang sedemikian. Yang semua itu akan menghambat langkah imannya. Sehingga pada akhirnya semangat dan kerajinannya menjadi kendor. Tapi pemimpin yang saya kenal ini, dia abaikan semuanya itu. Hanya satu yang ada dalam hatinya, kerja, kerja, kerja. Untuk mewujudkan misi dan visinya bagi orang-orang yang dipimpinnya. Demikian pula ada sesuatu yang tersirat dalam pernyataan kisah kehidupan Kaleb ini. Dia tidak pernah menghiraukan begitu banyak orang yang tidak setuju dengan sikapnya Kaleb. Bahkan mungkin yang tertulis dalam kitab suci, orang-orang itu melemparkan batu atas sikap Kaleb yang berkata, ayo jangan kita takut, ayo jangan kita mundur, maju. Tuhan ada berserta dengan kita. Tapi apa respon dari orang-orang pada waktu itu?
Apa respon dari orang-orang yang pada waktu itu dipimpin oleh Kaleb? Mereka semuanya memberikan penilaian yang negatif, bahkan mungkin bisa berujung kepada sesuatu yang tidak baik yang dialami oleh Kaleb khususnya. Bagaimana sikap hidup kita? Allah sudah memberikan cermin untuk mengenal isi hati pikiran Kaleb. Dikala kita mungkin dicemooh, dikala mungkin kita direndahkan, dikala kita mungkin hidupnya tidak mendapatkan respon yang positif, Paulus sudah berkata, jalan salib bagi dunia itu satu kebodohan. Dalam 1 Korintus 1:18, tapi bagi kita ada satu kekuatan, satu kemuliaan. Kita mau merenungkan sikap hidup kita. Sudah sekian lama kita menjadi orang percaya. Jangan sampai sudah sekian lama saya melayani, ternyata kualitas keberadaan hidup saya ini hanya terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Kalau situasi kondisinya mendukung, wah roh kita menyala-nyala. Kalau situasinya semua mendukung, wah nampak bagaimana kita mengasihi Tuhan. Tapi dikala situasinya tidak mendukung, situasinya tidak memberikan satu persahabatan bagi kita, apakah tetap kita mau melayani Tuhan? Apakah tetap kita menunjukkan kualitas kasih kita? Seperti yang dikatakan Paulus dalam kitab Roma. Bila rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan, dan jangan kerajinanmu menjadi kendor. Saya lihat dalam pribadi kehidupan Kaleb tidak pernah kendor. Dan dia berkata, berikan itu Hebron seperti yang telah dijanjikan kepadanya. Saat dia sudah usia sebegitu tua, dia tetap memiliki hati yang berjuang. Sikap yang selalu melangkah, yang tidak pernah menyerah. Dan pada akhirnya kita melihat kenyataannya semua menjadi bagian hidup yang Kaleb rasakan seturut seperti yang Tuhan janjikan. Bagian yang kedua kita renungkan. Apakah kita hidup selalu terpenuhi oleh keadaan, terpengaruh oleh situasi? Ataukah kita akan tetap terus terpengaruh dengan firman Tuhan yang tidak akan pernah firman itu kembali menjadi sia-sia? Sekarang bagian yang ketiga, yang terakhir, saya akan sampaikan secara singkat-singkat aja. Mengenal benar siapa Allah yang disembahnya. Kita perlu mengenal siapa sosok Allah yang kita sembah. Di dalam kitab Daniel yang sudah menjadi populer ayat bagi kita dalam Daniel 11 ayat 32. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Penting sekali kita memiliki pengenalan siapa Tuhan Allah yang kita sembah. Satu keberadaan yang telah dinyatakan akan keberadaannya di masa lampau yang akan tetap dinyatakan juga masa kini dan yang akan datang, yang dikatakan dia ada Allah yang sudah ada, Allah yang ada dan Allah yang akan datang yang tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Jemaat adalah bagian yang Tuhan inginkan kita semua untuk dapat mengenal sosok pribadi siapa Allah yang kita sembah. Bukan hanya mengerti dan memahami namanya dan memanggil dan menyebut namanya, tapi mengenal akan kepribadiannya, dan semua itu ada pada dalam firman Tuhan. Bagaimana Kaleb memiliki suatu keberadaan yang muncul di hati, isi dan pikirannya, yang dia mengenal persis siapa Allahnya, yang setia, dan itu memang keberadaan Allah yang setia. Di dalam kitab Wahyu pasal 19 dikisahkan ada seorang yang menunggangi kuda putih yang disebutkan namanya saksi yang benar dan setia. Namanya disebut saksi yang benar dan setia. Dan itulah Allah yang dikenal oleh
Kaleb. Dan keberadaan Allah yang dikenal oleh Kaleb adalah keberadaan Allah yang tidak berubah. Lebih-lebih Paulus pernah berkatakan dalam 1 Korintus 1:9, Allah yang memanggil kita untuk masuk dalam persekutuan dan anaknya adalah Allah yang setia. Artinya Allah yang tidak pernah mengingkari dari segala apa yang dia firmankan, dia tetap berkomitmen. Bahkan di dalam pernyataannya dia pernah nyatakan pada Abraham, nenek moyang orang Israel, bersumpah menunjukkan keseriusan, kesungguhan hatinya untuk memberikan garansi, jaminan bahwa firman-Nya adalah benar. Dan Paulus katakan apa yang telah disampaikan kebenarannya bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tapi dikatakan iya dan amin. Inilah yang telah melandasi keberadaan Kaleb untuk dia menjalankan dengan satu pengenalan siapa Allah yang disembahnya itu, yang setia menyertainya, dan di dalam penyertaannya telah menyatakan siapa sosok pribadi ini yang dikenal oleh Kaleb sebagai pelindung, sebagai pembela, sebagai penolong. Bagaimana di dalam kitab Ulangan 28 ayat ke-7 yang diungkapkan oleh Musa yang dapat ditangkap semua dengan baik oleh Kaleb akan pengenalannya kepada Allah. Boleh mereka bersatu hati menyerang keberadaan orang-orang percaya, tapi dengan 7 jalan dikatakan mereka akan dicerai-beraikan di hadapan orang-orang percaya. Itu sebabnya sekalipun dihadapkan kepada bangsa Enak, bangsa Amalek, satu bangsa-bangsa yang lain yang keberadaannya jauh lebih besar, jauh lebih perkasa, jauh lebih hebat dari orang Israel yang tidak ada apa-apanya bila mana dibandingkan dengan Amalek, dengan bangsa Enak dan bangsa-bangsa yang lainnya. Tetapi Kaleb mengenal kesetiaan Allah, seperti yang dikatakan oleh suratnya Yohanes, roh yang tinggal dan diam dalam diri kita, roh yang lebih besar daripada dunia. Dan itu pula yang dikatakan oleh Paulus, roh yang dikaruniakan Allah kepadamu, roh yang membangkitkan kekuatan. Bukan roh-roh yang mendatangkan kepesimisan, tapi roh yang selalu memberikan semangat yang tidak pernah pudar, terus berjuang di dalam jalan imannya kepada Tuhan. Kenalilah Allahmu, ketahui siapa Dia. Kalau kita sudah mengenal Dia, saudaraku, dengan sungguh-sungguh, maka saya percaya kita tidak akan pernah dibuatnya untuk kita menjadi lemah. Kita akan dibuatnya untuk tetap terus bersemangat dalam mengiring Tuhan. Dan bagaimana akhirnya Kaleb mampu mengalahkan semua itu? Tentu bukan oleh kuat dan gagahnya, tapi oleh karena peran Tuhan yang setia, yang telah dikenalnya dengan baik oleh Kaleb. Ketiga hal inilah yang dapat kita kenal bagaimana isi hati keberadaan Kaleb sehingga dia menjadi sosok pribadi yang berhasil. Sosok pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Sosok pribadi yang mendapatkan tempat pujian oleh Allah. Satu pribadi yang dituliskan oleh Allah, yang tentunya Allah mengharapkan muncul Kaleb rohani pada akhir zaman ini, untuk memiliki sikap hati dan pola pikir seperti yang Allah temukan pada Kaleb pada zaman yang lalu. Hari ini, di tengah segala tantangan, kesulitan, di tengah segala masalah yang melampaui dari segala kekuatan kita, yang rasanya kalau kita melihat itu semua, kita menjadi gentar. Tapi kalau kita tahu kepada siapa kita percaya, dia katakan Immanuel, Allah yang beserta kita, yang berjanji sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, yang telah berkata, ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam.
Dan itu bukan satu perkataan yang basa-basi. Maka di dalam Ulangan 32:47, firman yang kusampaikan kepadamu, kata Musa, perkataan-perkataan yang kamu dengar, kata Musa, bukan perkataan-perkataan yang keluar dari isi hati Musa, tapi itulah perkataan-perkataan yang memberikan hidup, perkataan-perkataan dari Allah sendiri. Pada ibadah online malam ini, mari kita perbaiki sikap hidup kita. Ikuti Tuhan dengan kencang, dengan kesungguhan hati kita. Dan kita juga, saudaraku, siap untuk tidak menoleh ke belakang. Berjalan terus, berjuang terus dari hari ke hari, sampai pengharapan yang kita perjuangkan menjadi suatu milik yang pasti pada akhirnya. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 6:11. Pada akhirnya, kenalilah Tuhanmu. Engkau boleh lemah, saya boleh lemah. Engkau boleh tak menjadi berdaya, tetapi Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang berkata, kalau Allah di pihakku, siapa lawanku? Dialah pembela kita yang sejati, penolong kita yang sejati. Dan kita boleh berkata, pertolonganku bukan datang dari gunung ini, bukan datang dari gunung itu, tapi kita berkata, pertolonganku datang dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Dikatakan penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Tuhan memberkati kita semua dalam situasi masa yang sulit ini. Percayalah, yakinlah, Tuhan selalu ada bersama saudara. Tuhan senantiasa beserta kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Saya teringat satu pujian, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku bersamamu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Biar janjian ini menggugah semangat kita, bahwa kita, setiap saudara ada dalam pikiran Tuhan, ada dalam hati Tuhan, ada dalam genggaman tangannya. Dan dia berkata, aku tidak pernah sendiri, dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita tunduk hati, kita berdoa. Bapa, benih-benih firman-Mu yang sudah ditaburkan ini boleh mendapat tempat di hati setiap kami. Dan firman-Mu berkarya, firman-Mu memberkati, firman-Mu menghasilkan damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah kegalauan hidup yang sedang kami hadapi. Muncul hati yang tentram, hati yang dipenuhi dengan sukacita, semangat dalam pengharapan, yang tidak akan pernah pesimis dalam menghadapi semua itu. Tetap optimis, sebagaimana Tuhan telah menyatakan kemuliaannya atas Kaleb. Tuhan yang sama akan menyatakan kemuliaannya atas setiap kami semua, ya Tuhan. Dan kiranya apa yang Kau perbuat lewat firman-Mu yang berkarya atas setiap kami semua, boleh menjadi satu kesaksian yang kami boleh ceritakan bagaimana dahsyatnya Tuhan Yesus yang kami sembah, yang bukan hanya ada dalam cerita di masa lampau, tapi real, nyata dalam kehidupan setiap kami. Sehingga begitu banyak orang di luar yang tidak memiliki pengharapan, mereka boleh tahu hanya di dalam Yesus ada jawaban, hanya di dalam Yesus ada pertolongan, hanya di dalam Yesuslah ada keselamatan yang kekal. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkatilah domba-domba gembala-Mu yang lagi mengadakan ibadah online ini. Tercurah kasih setia anugerah-Mu dan rahmat-Mu berlimpah-limpah atas setiap mereka semua. Hamba berdoa, sebagaimana Engkau telah berkata dalam firman-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan memberkati-Mu,
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan melimpahi engkau dengan penuh damai sejahtera. Kiranya berkat ini memberkati semua jemaat yang lagi ngadakan ibadah online. Mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya.